warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan SPD, guru akidah akhlak. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Sukasari Al-Fatah Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sekaligus saya peserta PPG Batch 1 2025 LPTK Sarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena itu, semoga dengan perkenalan ini saya bisa mengerjakan tugas-tugas PPG sampai lulus. Ya, selamat menyaksikan untuk kinerja video akidah akhlak yang bertema akidah Islam. Akidah Islam yaitu rukun iman. Ya, cukup sekian untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak seperti biasa. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada hari pelajaran kita akidah akhlak. Sebelum kita maju kepada akidah akhlak, motivasi buat kita bahwa manusia hidup di alam dunia ini dilihat dari keimanan seseorang. Jadi motivasi buat kita itu, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus kita semua diperintah oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang harus kita tanamkan. Kalau bahasa para ulama itu dikatakan iman itu menurut lugat atau menurut etimologi adalah asiddu, percaya. Nah, berarti kalau kita percaya akan sesuatu itu menurut lugat, maka itu disebut iman. Ketika kita beriman, berarti kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kita hidup di dunia dengan keimanan ini untuk literasi kita bahwa kita di alam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, diperintah untuk beribadah, yang kedua bertakwa, beriman. Karena ibadah tanpa iman dan takwa, maka ibadah kita itu nol besar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sebagai umat Rasul, sebagai umat Muslim harus mengimani, harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam bisa lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Termasuk kalian itu sebagai siswa Madrasah Aliyah Sukasari Al-Fatah, dididik oleh para guru kalian itu untuk menjadi orang yang berakhlak. Cirinya orang yang berakhlak itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pembelajaran kita akidah Islam, tapi ini mengingatkan kembali tadi juga supaya keimanan kita lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam akidah akhlak pelajaran pertama disebut bertauhid
dengan rukun iman atau bisa juga akidah akhlak. Bertauhid itu mengesahkan Allah. Jadi kita itu punya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut bertauhid. Maka di dalam tauhid, dalam kitab As-Sanusiah, ulama mengatakan, atau dalam kitab Tijan Ad-Daruri juga ada, kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala, bertauhid di sini, maka iman kita itu tidak akan diterima. Itu menurut sebagian ulama. Kalau kita beriman bertauhid kepada Allah, tapi tidak mengetahui sifat-sifat Allah atau tidak mengetahui rukun iman. Rukun iman semuanya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tadi konteksnya bahwa iman menurut lughat itu adalah percaya. Berarti kita wajib percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya di sini meyakini meskipun kita tidak bisa melihat, mendengar, tapi kita bisa meyakini dengan adanya penciptaannya. Tidak mungkin ada dunia kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin ada kursi kalau tidak ada yang membuatnya. Tidak mungkin ada bor kalau tidak ada yang membuatnya. Berarti yang membuat itu adalah Sang Pencipta. Kalau di kita itu, yaitu menciptakan alam dunia, makhluk beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka menurut ilmu tauhid kita itu adalah orang yang kufur, keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Berarti bertauhid kepada Allah Ta'ala itu dengan meyakini rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua sekarang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman di sini konteks pertama menurut lughat, menurut bahasa, bahwa iman itu percaya. Nah, di sini yang kedua berarti kita harus percaya bahwa Allah menciptakan seluruh malaikat. Cuman yang bedanya itu dari penciptaannya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Terus untuk beriman kepada malaikat kita tidak boleh menekadkan, meyakini bahwa malaikat itu perempuan, tidak boleh. Tidak boleh meyakini bahwa malaikat itu laki-laki, sama. Yang penting kita beriman, percaya bahwa Allah itu menciptakan seluruh malaikat. Seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya, tidak terhitung oleh bilangan. Bukan 1, 2, sampai 10, sampai 100. Saking banyaknya malaikat. Yang terpenting kita itu percaya, iman bahwa Allah menciptakan para malaikat. Dalam kitab-kitab ilmu tauhid ada yang wajib kita ketahui jumlah malaikat itu, yaitu malaikat yang 10. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israil, 4 malaikat Israil, 5 malaikat Rohim, 6 malaikat Atid, 7 malaikat Mungkar, 8 malaikat Nakir, 9 malaikat Malik, 10 malaikat Ridwan. 10 yang wajib kita ketahui. Meskipun banyak jumlah para malaikat. Intinya yang kedua ini dari rukun iman, kita itu percaya bahwa Allah menciptakan seluruh malaikat.
Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu percaya, mempercayai. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya itu ada 104. Jumlah yang diturunkan adalah 104. Yang 104 ini yang 4 diturunkan, 1 kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. 4. Yang 100 disebutnya suhuf. Yang suhuf ini ada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ada yang diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. Yang 4 ini yang harus kita ketahui: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bahkan dari 104 kitab ini ada hadis yang mengatakan kalau kita ingin membaca kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi seluruhnya, maka cukup 1 dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya sama dengan membaca kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, cuman dari 104 ini yang wajib kita percaya, yakini, bahkan jadi pedoman kita buat hidup kita, yaitu Al-Quran. Ngan atau dalam rukun iman, konteks yang ditawarkan kepada kita itu kita harus beriman atau percaya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Iman yang keempat, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti Rasul umum ya? Iya. Umum. Dalam konteks rukun iman wajib kita percaya, meyakini bahwa Allah itu mengutus nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul yang diturunkan ke muka bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 124.000 nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Jadi jumlahnya ada 124.000 nabi dan rasul. Kalau kita tata dari 1 sampai 124.000 nabi, mungkin tidak akan ada yang tahu. Bahkan bukan mungkin, itu pasti tidak akan ada yang tahu. Cuman kita diperintah oleh Allah itu beriman saja. Jadi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 124.000 nabi ini atau rasul, ada 25 yang wajib diketahui. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nah, ini wajib yang 25. Wajib percaya, wajib mengetahui, karena di rasul yang 25 itu nyambung atau berkaitan dengan tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan aqaidul khamsin, yaitu akidah yang 50. Akidah yang 50 itu dibagi 2. 1 di Allah, 2 di Rasul. 1 di Allah dibagi 3. Wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, jumlah 4, 41, 41. 20 tambah 1, 41 itu diwajib di Allah.
Dua, berkaitan anak wajib di wajib di Rasul juga sama, terbagi ke dalam 3 bagian. 1 wajib, 2 mustahil, 3 jadi. Wajib ada 4, mustahil ada 4, jadi 1. 4 tambah 4 tambah 1 9 ditambah dengan berkaitan iman kepada Allah bertauhid 41 jumlah 50. Disebutlah aqaidul khamsi. Nah, ini dalam konteks akidah Islam masuk berkaitan dengan rukun iman. Nah, jadi yang keempat, wajib kita percaya bahwa Allah itu mengutus, menciptakan Nabi dan Rasul dengan jumlah 124.000 Nabi dan Rasul. Akan tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul. Betul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu bisa dikatakan hari kiamat, tapi tidak ada yang tahu kapan akan terjadi kiamat. Cuma kita harus percaya dan meyakini akan ada hari akhir. Di dalam ilmu tauhid, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi 3 bagian. 1, ada yang disebut kiamah sugro. Kiamah sugro disebut kiamah kecil. Kiamah kecil. 2, kiamah mubrom disebut kiamah pertengahan. Yang ketiga, kiamah kubro, yaitu kiamah besar. Kiamah besar berarti seluruh alam dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang dibagi 3 ini ada ciri-cirinya yang terjadi di kita. 1, kiamah kecil. Seperti apa? Tsunami, banjir bandang, gempa bumi, masa gempa langit ya, gempa bumi. Gempa langit, masa gempa bumi. Terus gempa ranjang juga ada. Itu disebut kiamah kecil. Seperti kita ditinggalkan mati oleh orang tua, itu sama kiamah sugro. Kita ditinggalkan mati oleh pacar, itu juga kiamah sugro. Kita diputuskan oleh pacar, itu juga kiamah sugro. Satu kiamah sugro. 2, kiamah mubrom. Kiamah mubrom itu kiamah pertengahan. Mungkin kiamah pertengahan itu sudah terjadi di kita. Di antaranya bangunan tinggi bertingkat-tingkat itu ciri kiamah. Meskipun ada yang mengatakan ini kiamah sugro, jadi kiamah mubrom. Tapi kalau dikatakan kiamah mubrom bisa jadi. Terus perempuan sudah tidak malu sama laki-laki, itu juga sama ciri kiamah sugro atau mubrom. Banyak kan sekarang perempuan sudah tidak malu. Kalau dulu perempuan itu malu sekali sama laki-laki. Kalau sekarang jadi tidak malu. Justru kita sebagai laki-laki yang malu. Kalau kita pakai kolor itu kan biasa. Jadi kalau seandainya perempuan pakai kolor itu luar biasa. Maksudnya luar biasa daripada menjadikan fitnah buat laki-laki. Dua. Yang ketiga kiamah kubro. Ini yang ketiga. Jadi kiamah kubro tidak ada yang diragukan. Meskipun banyak yang beramal bahwa usia dunia itu sekian puluh ribu tahun,
itu cuman ramalan manusia. Tetap yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tahu terkecuali kita hanya beriman kepada Allah Ta'ala atau beriman kepada hari akhir. Beriman itu disebut percaya. 5. Titik. Alhamdulillah. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, yaitu kepastian ketentuan takdir yang ditempelkan pada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya qada dan qadar keputusan Allah itu manusia tidak bisa menawar. Kalau manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan postur tubuh yang tinggi, itu udah takdir Allah. Yang kurang tinggi itu juga takdir Allah. Tidak bisa kalian mengganti tubuh yang kurang tinggi menjadi tinggi, dioperasi. Berarti kalau dioperasi itu mungkin kakinya yang ditambal, ya. Mungkin kaki yang ditambal. Tapi tetap meskipun ditambal itu tidak akan sempurna. Karena yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah para pemuda sekarang itu perfect world. Dunia yang sempurna. Tidak akan sempurna. Cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada ayat Al-Quran di dalam Al-Quran bahwa manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang paling sempurna bentuknya itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tetap meskipun sempurna itu di hadapan Allah mah tidak ada yang sempurna. Cuma kita aja yang ngedel buat kita jadi sempurna. Pengen kodok dan kodar. Terus Allah itu menciptakan rezekinya. Ada yang kaya, ada yang biasa. Wajah ada yang tampan, ada yang kurang tampan. IQ juga. Ada yang pintar, ada yang di bawah. Itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Akan tetapi meskipun sudah ketentuan Allah Ta'ala di dalam konteks qada dan qadar itu sebenarnya bisa dirubah dengan kita berusaha dan berdoa. Maka insya Allah qada dan qadar itu akan bisa dirubah pada seluruh manusia. Cuman manusianya aja yang tidak bisa merubahnya. Meskipun ada ayat Al-Quran yang dipakai oleh Mu'tazilah bahwa di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum terkecuali itu kaum merubah sendiri. Kalau kita bodoh, kata kita tidak akan menghafal karena otak kita sudah bodoh. Nah, kalau otak kita tidak bisa dirubah dengan kebiasaan kita menghafal, maka awalnya bodoh, tidak mengerti. Ketika kita sering menghafal, membaca pelajaran, maka kita itu akan bisa merubah diri kita sendiri jadi tidak bisa menjadi bisa. Berarti qada dan qadar bisa dirubah. Seperti kita itu bisnis itu gak punya bisnis, gak punya kemauan. Orang lain udah maju, bisnisnya anu. Sementara kita kalau cari uang cukup bekerja saja. Nah, kalau kita bisa merubah, kalau kita bekerja saja mungkin penghasilan kita akan segitu. Tapi kita punya kemauan sampingan untuk mengumpulkan pundi-pundi
mengumpulkan pundi-pundi bisnis untuk mengumpulkan uang. Banyak kan contoh-contoh berdagang, ditambah dengan tani, tambah lagi membandar, bahasa di kampung kita ini. Membandar, kalau bahasa Indonesia membandar itu apa? Bisnis. Ya banyak jualan. Ya jualan kan kadang bisa. Nah, jadi yang keenam, berarti yang keenam itu masih rukun iman. Kita wajib percaya bahwa rukun iman yang keenam itu adalah qada dan qadar. 6. Konteks akidah Islam. Satu kali lagi kesimpulan bahwa bertauhid dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Yang terakhir sebelum ditutup dari konteks akidah Islam ini, 2 orang saya akan tanya. Satu, Diki Mulyanuddin. Rukun iman yang ketiga itu apa? Iman kepada kitab Allah, Pak. Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Semuanya ada 104. 104 ini yang wajib diketahui adalah ada 4. Dari 4 ini kalau dikumpulkan menjadi satu, dinamai satu itu apa? Al-Quran. Berarti wajib iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Wildan Lukman. Wildan Lukman itu kelas 8 ya? Iya. Salah. Ya. Dari konteks yang tadi, rukun iman yang keempat itu adalah Rasul apa? Beriman kepada Rasul Allah. Jumlah nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah, jumlahnya itu ada berapa? 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul. Akan tetapi yang wajib diketahui itu ada berapa? 25 nabi dan rasul. Cukup segitu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini pelajaran akidah akhlak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Amin.